Selamat pagi, kita baru aja turun MRT dari di stasiun Marsiling. Di stasiun Marsiling sekarang jam setengah 10, kelihatan nggak? Setengah 10. Oke, sekarang kita mau ke arah itu tuh, bus stop 1 dan 2 ke Woodland, ke Woodland Avenue 3. Jadi kita mau belok kiri ke arah sana. Tujuan kita kemana? Cekidot ya. Nah, di Marsiling ini ada dua bus stop, yang satu yang di sini, yang pas nempel sama MRT-nya, yang satu lagi yang di seberang. Jadi untuk bus yang ke JB kita naik yang dari seberang. Ada dua bus. Nah itu tuh 856 tuh kelihatan gitu. 856. Nah itu ada 856 bisa. Tapi kalau 856 itu biasanya turunnya itu di luar ini, di luar apa, train stationnya gitu, di luar imigrasi. Ada satu lagi yaitu nomor 950. Dia tuh langsung masuk ke ini, ke area imigrasinya. Jadi pas turun bus langsung ini, langsung imigrasi. Nah nanti kita lihat aja dapat busnya itu yang nomor berapa. Sama aja sih. Kalau 856 dia turun di pinggir jalan gitu, terus mesti jalan agak ya 5-10 menit lah. Kalau yang 950 dia itu langsung turun dari bus, itu langsung apa, naik eskalator gitu, terus langsung ini imigrasi. Oke, kita lihat aja dulu bus yang mana yang apa, yang duluan datang. Itu bus nomor berapa tuh? 950 tuh, JB Central Loop Johor Bahru. Kita naik deh, Mama. Hah, naik. Oh penuh, Mama. Nunggu yang berikutnya aja. Penuh. Kita nunggu yang berikutnya aja penuh. Nah ini bus 950 dia praktis banget sih, tapi penuh. Tapi di belakangnya tuh udah ada bus 856, jadi gak apa-apa, jalan sedikit gak apa-apa. Oke mantap. Nah itu 856 yang di belakang. Kita naik bus yang ini kan, disiapin itu apa, bisa pakai EasyLink atau bisa juga pakai ini nih, Visa, yang ada tulisan visanya. Dia udah bisa ngetek. Kita naik aja, let's go. Nah kalau bus 856 itu dia berhentinya di sini, di halte ini rame. Nggak lama, nggak jauh sih. Ini udah checkpoint tuh, tuh. Tinggal jalan yang ke arah sana, yang ada tulisannya Woodland Checkpoint. Nah nanti di Woodland Checkpoint itu udah nggak boleh pakai kamera ya. Jadi nanti kameranya dimatiin. Tapi intinya sih kita pokoknya masuk aja ke sana, terus ikutin petunjuk arah lah gitu. Nah di sini juga apa, tempat buat kereta itu, kereta Tebrau yang dari Woodland ke arah Johor. Itu bisa di Cekidot videonya, saya naik Tebrau pernah. Nanti linknya saya cantumin lah di situ, di pojok kanan atas gitu. Oke. Nanti tujuan kita kemana di JB nanti kita share lebih lanjut. Sekarang kita mau imigrasi dulu kan, udah deket. Oke, kamera off dulu. Nah ini mumpung kita lagi di bis, lagi nyebrang jembatan, saya mau jelasin itu prosedurnya waktu kita clear imigrasi.
Jadi pas Agan masuk ke bangunan, Woodland Train Station itu, nah itu Agan pokoknya jalan aja terus, nanti tuh ada antrian yang mau masuk ke kereta. Nah itu antrian buat naik kereta, Agan jangan antri di situ kecuali Agan punya tiket. Nah kalau misalnya Agan naik bus, Agan jalan aja terus ikutin petunjuk arah itu, jelas banget kok, petunjuk arahnya. Mungkin sekitar ya 5-10 menit lah jalan kakinya lumayan ini. Nah, habis sampai ketemu ke hall imigrasi. Nah, di hall imigrasi itu seperti biasa Agan, clear imigrasi. Jadi ini ya, apa, dicek, paspornya segala macam kayak gitu. Nah, beres itu, apa, langsung antri lagi ke, cek barang gitu ya. Nah, habis beres cek barang, Agan langsung, turun turun ke ini, ke peron bus. Nah, operator busnya sendiri itu ada yang dioperasikan oleh Singapura dan ada juga yang operasikan oleh Malaysia. Untuk yang Singapura itu SMRT ya, SMRT dan SBS. Jadi yang SMRT itu nomornya 950 kalau nggak salah dan yang SBS itu 170 gitu. Nah, itu yang mana aja, nggak masalah. Jadi Agan pokoknya pas sudah turun tangga, turun eskalator gitu, ketemu peron, Agan langsung balik kanan gitu, belok kiri, terus, apa, langsung ikut antrian aja, yang mana aja nggak masalah. Nah, kalau misalnya yang operator, Malaysia itu ada yang CW gitu, Causeway Link apa-apa gitu. Nah itu, saya belum pernah nyobain sih, tapi ya sama aja sih, intinya sih bakal bawa Agan dari Woodland, nyebrang jembatan ini ke Johor, seperti itu. Nah, yang jadi trikinya itu adalah semakin pagi, kalau Agan semakin pagi berangkat itu antriannya itu semakin pendek. Tapi kalau misalnya Agan agak kesiangan kayak yang sekarang kita nih jam 9, jam 10-an gitu, nah itu antriannya udah panjang tapi ya masih masih nggak terlalu parah gitu, masih nggak terlalu parah kalau misalnya long weekend atau libur sekolah. Nah, kalau long weekend atau libur sekolah itu udah mah di jembatannya macet, di sininya juga, apa, di antrian busnya juga macet gitu. Nah, untuk di sisi Malaysianya, di Johor, jadi nanti abis Agan turun dari bus ini, Agan langsung antri imigrasi. Nah, terus disiapkan juga itu Malaysia Digital Arrival Card, nah itu harus diisi sebelumnya, jadi harus diisi dulu. Kalau misalnya belum diisi, itu bisa terhambat deh, jadi nggak bisa langsung clear imigrasi gitu. Nah ini, QR code-nya nih saya tampilin, jadi Agan bisa langsung ini aja, scan atau langsung, isi di online gitu ya. Nah, kalau misalnya udah beres, itu imigrasinya harusnya sih lancar ya kalau udah ngisi, Malaysia Digital Arrival Card itu. Ya udah tinggal kalau disuruh cek barang, terus udah deh tinggal jalan aja ngikutin petunjuk arah, udah deh beres. Oke Gan, sekarang jam 10.40, 10.40 atau jam 11 kurang 20, dan kita udah berada di JB Central. Tuh, udah nyampe. JB Central ini lagi dibangun jembatan yang ke arah sana, terus di sana stasiun RTS. Oke, anyway, sekarang kita mau nyari sarapan dulu. Udah rame sih jam segini, berarti tadi dari Marsiling ke sini itu sekitar 1 jam 10 menit lah. Agak telat sih, rencana berangkat dari rumah jam 7 tapi ketelatan. Sekarang kita mau sarapan dulu di sebelah sana, Jalan Wong Afuk. Dia tempatnya itu buka 24 jam, jadi kalau misalnya Agan kesininya pagi-pagi, misalnya dari Marsilingnya tuh jam 7 apa gitu, kemungkinan nggak ngantri busnya. Tadi yang lama tuh ngantri busnya. Nah, kalau misalnya datangnya lebih pagi, itu mall-mall ini belum buka. Nanti jadinya tuh harus pergi ke arah sana tuh, yang McDonald itu turun ke bawah, ada tangga darurat gitu. Nah, tapi kalau udah jam segini kita bisa lewat mall buat ke itunya, buat nyebrang ke Jalan Wong Afuknya. Oke, let's go kan. Jalan Wong Afuk, kita keluar kan. Ini. Nah ini tuh Jalan Wong Afuk. Tuh ada bangunan-bangunan kayak gitu. Nah kita mau ke arah sana tuh.
Jadi dia di tepatnya itu di seberangnya Amari. Jadi kita masih jalan ke arah sini. Pelikan crossingnya diturut ketika dia merah pada berhenti. Ketika dia hijau baru jalan. Mantap. Ini jalan Wong Afuk kalau malam, kalau sore bagus tuh. Di sebelah situnya ada pedestriannya gitu. Bagus, enak. Oke, sekarang kita nyebrang dulu kan. Nah, ini dia tempatnya, Lepak Corner. Jadi lokasinya itu dia di seberangnya ini nih. Di seberangnya Amari Hotel. Di situ tuh, Lepak Corner. Sekarang kita nyebrang dulu. Nyebrang. Let's go. Prasmanan. Daun ubi, ati ampela, sate, sama kue gitu nih. Mana makannya? Mantap, makan dulu. Nanti naiknya tuh di sini. Tapi di sana juga banyak tuh Komtar yang naik Grab dari sana, lebih praktis. Jadi dari stasiun nyebrangin Komtar ini dulu kayak tadi saya pagi ini, terus nunggu di situ lebih bisa nunggu di yang AC-nya juga. Nah, saya kan tadi dari arah sana nyebrang ke arah itu yang makan tuh, terus kita sekarang nunggunya di sini. Nanti mobilnya ke sini, kita tungguin. Ini bentar lagi nyampe nih orangnya. Udah deket, udah di lampu merah situ kali ya. Di kelas TF. Let's go. Tapi memang Jumat libur ya? Ya. Johor Jumat libur. Biasa lah. Ya. Terlalu ramai lah. Ramai juga mau tes pun susah, mau bayar pun wasting my time. Ya. Oh my god, apps ni kadang-kadang dia ingat kita mau pusing ke mana. Dia nggak paham. Sini kan? Iya, memang ini drop point dia. Oke. Memang ini drop point dia. Oke kan, alhamdulillah udah nyampe JPO, Johor Premium Outlet. Nah, sekarang tuh jam berapa nih? Kelihatan nggak? 12:30 kurang 5. 12:30 kurang 5. Nah, di JPO ini tuh dia ada 2 lantai. Jadi ada lantai di bawah sama lantai atasnya gitu. Yang di atas namanya High Street, Low Street ya, iyalah High Street, Low Street. Dan ini list ininya tuh, list tokonya. Oke. Bentar, tukar kamera. Ting. Ting. Markibal. Mari kita belanja. Mantap. Ting. Udah belum? Bentar. Masuk mobil dulu. Ini nomor 4. Udah belum? Icin mama jadi tahu. Udah belum? Nomor 4 bukan? Gak tahu. Udah belum? Tadi ini udah diskon ya harganya? Udah belum? Oke Gan, nggak kerasa tuh. Udah mau jam 6. Udah sore. Terus ternyata tuh di sana tuh ada bus. Ada bus waiting area, dan ternyata emang ada yang ke JB Central, kemana-mana gitulah. Cuman karena udah jam segini kita jadinya naik gitu aja, mesen Grab aja lah. Kita mesen Grab aja langsung ke JB Central, langsung ke imigrasi. Dari JPO 35 ringgit search. Ada kan nih? Dapat nih.
NEA 2337 BYD Dolphin. Oke, kita tinggal tunggu aja di situ drop off-nya. Mantap lah. Oke Gan, alhamdulillah sekarang jam setengah 7 lewat 10 lah kira-kira. Udah nyampe di apa namanya, di JB Sentral. Sekarang kita mau ke arah itu CIQ apa namanya, imigrasi lah. Kita clear imigrasi terus mau balik lagi ke arah Singapura. Nanti di dalamnya itu udah nggak boleh ini ya, udah nggak boleh pakai kamera gitu deh. Nanti kita lihat kita nyampe Singapura itu jam berapa. Kita mau naik bus saja. Tuh itu yang dari Singapura udah banyak banget tuh ininya, yang apa, yang datang. Oke, dilarang merokok, daulat tuanku. Oke, kita naik ke atas dan sampai jumpa di Singapura. Sampai jumpa habis kita naik bus lagi lah. Nanti jam berapa. Oke, mantap. Oke, jadi dari JB Sentral ini Agan jalan aja, ikutin petunjuk arah atau ikutin orang-orang juga, rame banget soalnya, ke arah bangunan Sultan Iskandar. Dia itu bangunan CIQ atau Custom Immigration and Quarantine gitu. Nah, karena di area tersebut area restricted, jadi nggak boleh difoto dan di video, jadinya saya jelasin secara lisan aja ya. Nah, jadi pas udah nyampe bangunan CIQ itu Agan proses imigrasi seperti biasa. Setelah beres, nanti Agan turun ke bawah, jadi ada eskalator ke bawah gitu. Bisa milih bus nomor 170 atau 950. Kalau saran saya sih, pengalaman saya itu bus yang 170 itu frekuensinya lebih banyak gitu. Nah, nanti Agan ngantri bus itu, terus naik, terus ngetap seperti biasa, dan Agan ngelewatin jembatan ini, jembatan Woodland, ya jembatan Causeway inilah gitu. Nah, jangan lupa sebelum Agan ke Singapura itu Agan harus ngisi dulu SG Arrival Card. Jadi walaupun cuma sehari bolak-balik gitu ya, masih tetap harus ngisi kartu kedatangan ini. Nah, link dan QR code-nya itu di sini nih. Nah, nanti pas nyampe Singapura, Agan turun dari bus gitu ya, terus ngantri imigrasi. Kalau SG Arrival Card-nya udah diisi tuh biasanya lancar-lancar aja, nggak ada masalah gitu. Nah, setelah itu abis clear imigrasi, terus di scan barang. Nah, nanti Agan bisa dua pilihan. Yang pertama, Agan jalan ke arah halte Woodland Train Checkpoint, yaitu halte yang tadi pagi kita datang kan. Atau Agan bisa langsung turun ke bawah ke bus bay gitu, terus naik bus yang 170 dan 950. Jadi ada dua pilihan. Dan again, berdasarkan pengalaman saya, bus yang 170 itu frekuensinya lebih banyak gitu. Jadi bisa langsung naik itu. Dan bisa ke Kranji juga. Bisa ke Kranji atau bisa ke Marsiling atau ke apalah gitu. Hari ini saya naik bus yang ke arah Marsiling lagi. Ke arah Marsiling gitu. Jadi makanya saya naik yang 950 dari daerah Woodland Check Station itu gitu. Nah, kalau misalnya Agan memilih ke arah halte yang Woodland Train Checkpoint yang tadi pagi itu, di situ juga Agan bisa naik taksi atau kalau misalnya mesen taksi online itu titik penjemputannya juga di situ. Kurang lebih seperti gitu. Oke, itu udah kelihatan tuh Woodland Checkpoint. Mana checkpoint? Ntar lagi kita turun.
orang udah pada siap-siap tuh. Oke, ntar lagi nyampe. Kita kamera off dulu kan. Oke, sekarang hampir jam 8 kelihatan gitu. Jam 8 kurang 3 lah. Udah nyampe Marsiling. Tuh. Marsiling Station. Ya udah, sekarang kita ganti arah kamera. Ting. Oke kan? Jadi sekian dulu video perjalanan kita ke Johor Bahru, day trip, berangkat pagi, pulang malam. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa on trip, konser sambil trip. Mari kita pulang.